l'assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Di sudut Rosario, kota kecil basah oleh rintik hujan, sebuah lapangan becek menjadi panggung takdir. Salvador Aparicio, pelatih Parubaya klub lokal Grandoli, berdiri gelisah. Timnya kekurangan satu pemain, sementara jarum jam terus berputar. Dari bangku penonton, matanya menangkap sosok mungil yang sibuk menendang bola ke dinding. Seorang bocah pendiam, tubuhnya hampir tenggelam dalam jaket besar. Lionel Messi baru berusia 4 tahun. Aparicio mendekati sang ibu, meminta izin meminjamnya untuk sekedar mengisi kekosongan. Sang ibu ragu, merasa anaknya terlalu kecil, bahkan mungkin belum benar-benar tahu cara bermain. Tapi Celia, sang nenek yang tak pernah lelah percaya, mendesak penuh keyakinan. Biarkan dia mencoba. Yang terjadi setelahnya bukan lagi sekedar pertandingan anak-anak. Bola pertama yang singgah di kaki kirinya seolah menemukan rumah. Messi kecil menguasainya dengan lembut, lalu berlari menembus barisan pemain yang 2 kali lebih besar darinya. Aparicio hanya bisa berteriak panik, "Tembak, tembak!" Takut bocah mungil itu terluka. Namun alih-alih gentar, Messi menari di antara kaki-kaki raksasa. Di luar lapangan ia pemalu, hampir tak bersuara. Tapi di atas tanah basah itu, ia menjelma menjadi kekuatan alam yang tak terhentikan. Bertahun-tahun kemudian, saat nama Messi menggema di seluruh dunia, Aparicio duduk di depan televisi, berlinang air mata. Bukan sekadar nostalgia, melainkan pengakuan tulus bahwa ia pernah menyaksikan keajaiban lahir di lapangan kecil berjeruji besi di bawah hujan Rosario. Sejak hari itu jelas, Messi bukanlah ciptaan keberuntungan, melainkan anugerah yang sudah tertanam sejak awal menunggu dunia menemukannya. Sudah tertanam sejak awal menunggu dunia menemukannya. Lionel Andres Messi lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Santa Fe. Di rumah sederhana, keluarga pekerja, hidupnya mengalir dalam ritme yang apa adanya. Ayahnya, Jorge, bekerja di pabrik baja. Ibunya, Celia Kusitini, membantu ekonomi keluarga dengan mencuci pakaian. Meski tak bergelimang harta, ada satu hal yang berlimpah di rumah itu, cinta pada sepak bola. Leo kecil tumbuh bersama Rodrigo dan Matias, 2 kakaknya serta sepupu-sepupunya. Lapangan-lapangan tanah menjadi taman bermain mereka. Namun, satu sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Messi kecil bukanlah ayah atau ibunya, melainkan sang nenek, Celia. Ia tak pernah absen mendampinginya ke setiap sesi latihan dan pertandingan. Dialah yang pertama kali meyakinkan pelatih agar memberi kesempatan pada cucunya yang mungil itu. Bagi Messi, nenek Celia adalah pelindung, pendorong, sekaligus saksi pertamanya di dunia sepak bola. Maka ketika sang nenek meninggal tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-11, hatinya retak. Sejak saat itu, setiap gol yang ia cetak selalu ditujukan ke langit. Jari telunjuk menunjuk ke atas, sebuah penghormatan abadi untuk wanita yang mempercayainya sejak awal. Di usianya yang baru 7 tahun, Messi bergabung dengan Newell's Old Boys, klub masa kecil di Rosario. Ia menjadi bagian dari tim legendaris The Machine of 87 yang berisi anak-anak kelahiran tahun yang sama. Hampir tak terkalahkan, tim ini melaju bak badai, sementara Messi sendiri mencetak hampir 500 gol dalam 6 tahun. Sebuah angka mustahil untuk anak-anak seusianya. Rekaman lawas memperlihatkan sorak penonton kecil di tribun Marado. Mereka melihat bayangan Diego Maradona dalam diri bocah kurus itu. Bahkan pada usia 9, Messi sudah diperlakukan layaknya pewaris tahta sepak bola Argentina. Namun di balik bakat yang bersinar terang, ada bayang-bayang yang mengancam memadamkan mimpinya.
Pada usia 11 tahun, dokter mendiagnosis Lionel Messi dengan growth hormone deficiency atau GHD, sebuah kelainan langka yang membuat tubuhnya berhenti tumbuh normal. Tanpa pengobatan, tinggi badannya diprediksi tak akan lebih dari 140 cm seukuran anak kecil selamanya. Bukan hanya soal tinggi badan, GHD membawa serentetan masalah lain, daya tahan tubuh lemah, penglihatan kabur, hingga risiko kesehatan jangka panjang. Bagi anak yang hidupnya berputar di lapangan bola, ini nyaris seperti vonis. Paradoks pun lahir, bakatnya adalah cahaya, tubuhnya adalah penjara. Ia tak bisa mengandalkan tenaga atau kecepatan seperti anak-anak lain. Maka tanpa sadar, Messi kecil mengasah senjata lain, sentuhan pertama yang halus, dribble rapat yang tak terlepas dari kakinya, keseimbangan tubuh yang seolah menantang logika. Dari keterbatasan, lahir keunggulan. Namun, untuk menjaga mimpinya tetap hidup, ia butuh pengobatan harian berupa suntikan hormon pertumbuhan. Biayanya mencapai 900 hingga 1.500 dolar Amerika per bulan. Jumlah yang mustahil bagi keluarga pekerja sederhana di Rosario. Ayah dan ibunya menjual apapun yang bisa dijual. Mereka berusaha sekuat tenaga, tapi tabungan keluarga cepat terkuras. Newell's Old Boys, klub tempat Messi bernaung, awalnya berjanji akan membantu. Tetapi janji itu hanya tinggal kata-kata. Saat semuanya terasa buntu, satu-satunya cahaya tersisa hanyalah harapan di seberang samudra. Sebuah uji coba di Eropa yang akan menentukan apakah mimpinya akan hidup atau padam. Sebelum memutuskan terbang ke Eropa, keluarga Messi mencoba mengetuk pintu River Plate. Messi kecil tampil memukau dalam uji coba, bahkan mencetak 4 gol. Namun transfer itu gagal, birokrasi dan kartu pemain jadi penghalang. Jalan seolah buntu, sampai sebuah kesempatan terbuka jauh di Eropa. Lewat kerabat di Catalonia, keluarga Messi mendapat jalur ke FC Barcelona. Nama yang besar, tapi juga penuh keraguan. Siapa yang mau menanggung biaya pengobatan mahal untuk anak berusia 13 tahun, mungil dan asing? Charles Risah, direktur teknis Barcelona kala itu, awalnya tak yakin. Tapi pertemuan pertama dengan Messi mengubah segalanya. Dalam sebuah laga uji coba melawan anak-anak 2 tahun lebih tua, bocah kurus itu tak butuh banyak waktu untuk memperlihatkan keajaiban. Resah hanya butuh 1-2 kali menoleh, lalu berbisik pada stafnya, "Kita harus merekrutnya." Di luar lapangan, Messi adalah anak pemalu yang nyaris tak berbicara. Namun begitu bola menyentuh kakinya, ia berubah menjadi pejuang, seorang pemenang sejati yang tak mengenal rasa takut. Sejak hari itu, Barcelona tahu mereka sedang melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa diukur dengan tinggi badan, statistik, atau uang. Sebuah talenta yang bila diberi kesempatan akan mengubah sejarah klub selamanya. Keyakinan Charles Resah tak serta-merta membuat jalan mulus. Di ruang rapat Barcelona, keraguan masih menggelayut. Biaya pengobatan Messi terlalu mahal, risikonya terlalu besar. Dan siapa yang berani menjamin bocah kurus dari Rosario ini akan benar-benar menjadi bintang? Jorge Messi, sang ayah, mulai hilang sabar. Ia memberi ultimatum, jika tak ada keputusan, mereka akan kembali ke Argentina. Di tengah ketegangan itu, lahirlah sebuah momen legendaris. 14 Desember 2000, di sebuah restoran sederhana, Resah bertemu dengan keluarga Messi. Tak ada dokumen resmi, tak ada kontrak rapi, hanya sebuah serbet makan yang tergeletak di meja. Di atas kain tipis itu, Resah menuliskan komitmen. Barcelona akan merekrut Lionel Messi, apapun resikonya. Secara hukum, coretan di atas serbet itu hampir tak berarti. Namun dalam sejarah sepak bola, ia menjelma jadi simbol keberanian, janji yang melampaui logika bisnis. Sebuah perjudian yang tak sekedar menukar uang dengan bakat, melainkan kepercayaan pada seorang anak kecil yang tubuhnya rapuh tapi mimpinya perkasa. Setelah tinta di atas serbet itu mengikat nasibnya, Lionel Messi dan ayahnya berangkat ke Barcelona pada Februari 2001. Namun, mimpi besar itu tak serta-merta indah. Kenyataan awal justru penuh kesepian.
Karena konflik administrasi dengan Newell's Old Boys, Messi dilarang tampil di pertandingan resmi selama setahun penuh. Ia hanya boleh merumput di laga persahabatan dan Liga Regional Katalan. Bagi anak yang hidupnya berputar di sekitar bola, larangan itu terasa seperti penjara. Kesendirian kian terasa ketika ibunya, kakak dan adiknya kembali ke Rosario. Meninggalkan ia berdua saja bersama sang ayah di asrama La Masia, Messi tenggelam dalam diam. Begitu pendiamnya, beberapa teman mengira ia bisu. Di dalam hati, kerinduan pada rumah dan nenek yang sudah tiada membebaninya. Pukulan lain datang saat ia patah tulang fibula, cedera yang membuat langkahnya kembali tersendat. Bayang-bayang kegagalan sempat menakutinya. Apakah semua pengorbanan keluarganya akan sia-sia? Namun di balik kesunyian itu, Messi tetap bertahan. Ia mungkin tak banyak bicara, tapi tekadnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setiap kali menyentuh bola, seolah-olah ia sedang mengingatkan dunia. Meski jauh dari rumah, meski rapuh dan sepi, bakat ini tak akan padam. Dari rumah, meski rapuh dan sepi, bakat ini tak akan padam. Setelah badai kesepian dan cedera itu berlalu, Lionel Messi akhirnya mendapatkan apa yang ia rindukan, bermain penuh. Begitu diizinkan, ia langsung melesat bak roket. Di tim junior Barcelona, ia melompat level demi level dengan kecepatan yang membuat pelatih terperangah. Musim 2003-2004 jadi buktinya. Messi tampil untuk 4 tim berbeda dalam 1 tahun. Juvenil B, Juvenil A, Barca C, dan Barca B. Hampir di setiap lapangan ia meninggalkan jejak angka 89 gol dari 97 laga resmi. Sebuah catatan yang sulit dipercaya. Lalu tibalah momen yang menggetarkan, 16 November 2003. Usia Messi baru 16 tahun 145 hari ketika Frank Rijkaard memberinya kesempatan bermain dalam laga persahabatan melawan Porto. Sebagai pemain pengganti, ia masuk dengan rambut gondrong dan wajah polos, tapi dengan kaki yang siap berbicara. Kemajuan Messi tak bisa dibendung, hanya butuh 17 pertandingan bersama Barca B sebelum ia naik ke tim utama. Sebuah kenaikan yang luar biasa cepat, bahkan untuk standar Akademi La Masia yang terkenal melahirkan bintang. Barcelona dan dunia mulai menyadari inilah awal dari sesuatu yang besar. Perjalanan dari akademi ke tim utama bisa jadi menakutkan bagi remaja pemalu seperti Lionel Messi. Ruang ganti penuh bintang, sorotan media, ekspektasi klub, semua bisa membuat siapa saja ciut. Tapi di tengah tekanan itu, ia menemukan sosok pelindung yang tak terduga, Ronaldinho. Bintang Brasil yang kala itu dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia langsung jatuh hati pada Messi sejak sesi latihan pertama. Ketika Juanjo Castillo, pelatih penghubung tim junior dan senior sempat ragu, Ronaldinho menegaskan dengan senyum khasnya, "Tidak, dia seharusnya berlatih bersama kami." Puncak kedekatan mereka kemudian hadir pada 1 Mei 2005. Barcelona melawan Albacete. Messi baru 17 tahun. Gol pertamanya hampir tercipta, tapi dianulir karena offside. Beberapa menit kemudian, Ronaldinho memberikan umpan lob indah. Messi menyambutnya dengan chip manis melewati kiper. Gol resminya yang pertama di La Liga. Ronaldinho berlari lebih dulu, merangkul bocah mungil itu dengan senyum lebar. Bagi dunia, itu adalah lahirnya bintang baru. Bagi Messi, itu adalah momen sakral, gol pertama yang akan selalu ia kenang, dengan Ronaldinho selamanya tertulis di dalamnya. Gol pertama itu hanyalah pintu gerbang. Begitu ia menembusnya, Lionel Messi melesat tanpa menoleh ke belakang. Pada musim-musim awal bersama Barcelona, langkahnya seperti anak panah, lurus, cepat, tak bisa dihentikan. Masih remaja, ia sudah meruntuhkan dinding rekor yang selama puluhan tahun berdiri kokoh. Ia menjadi pencetak gol termuda Barcelona di La Liga.
Lalu, di usia 18 tahun 357 hari, ia menorehkan hat-trick ke gawang Real Madrid dalam laga El Clasico yang mendidihkan Camp Nou. Sorak-sorai malam itu seakan mengumumkan ke dunia, bocah Rosario ini bukan sekedar talenta, ia fenomena. Musim 2007-2008 menandai Messi sebagai mesin gol sejati. Ia membukukan 16 gol dari 40 laga, jumlah yang akan terus berlipat ganda di tahun-tahun berikutnya. Dalam sekejap ia menjelma bukan hanya sebagai anak emas Barcelona, tapi juga harapan baru sepak bola dunia. Rekor demi rekor jatuh dan Messi masih terlalu muda untuk berhenti menghitung. Perjalanan Messi muda bukan sekedar kisah tentang bakat, tapi juga tentang keteguhan hati. Dari suntikan hormon pertumbuhan yang harus ia jalani setiap malam, dari rasa sepi di asrama La Masia, dari cedera yang menguji, hingga dari sorotan mata dunia yang kadang terasa terlalu berat untuk bahu remaja, semua ia lalui dengan diam, dengan kerja keras, dan dengan bola yang tak pernah ia lepaskan. Bagi sebagian orang, tubuh mungilnya tampak rapuh, tapi di balik itu ada jiwa baja yang membentuknya. Ia belajar bertahan ketika tubuhnya lemah, belajar tegar saat keluarga terpisah, dan belajar bersinar justru ketika banyak yang meragukan. Di mata publik, Messi adalah keajaiban, dan apa yang ditorehkan Messi, bahkan di usia muda, membuat banyak orang percaya kalau mustahil akan ada wonderkid seajaib dirinya sampai kapanpun. Extra Jaws. Ada malam-malam tertentu dalam sejarah sepak bola ketika waktu seolah melambat. Bukan karena jeda, tapi karena keajaiban yang begitu langka, seakan menolak lekang dari ingatan. Malam itu, di Olympia Stadion Berlin, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi merayakan kemenangan dengan rasa lega yang dalam. Malam itu bukan sekedar soal Barcelona menaklukkan Juventus atau tentang treble kedua yang bersejarah. Lebih dari itu, ia adalah sebuah akhir, sebuah salam perpisahan yang elegan untuk tiga maestro dari satu akademi yang sama. Sebuah tanda bahwa dalam bentuk terbaiknya, trio ini takkan pernah lagi berbagi panggung. Momen itu kemudian mengundang satu pertanyaan abadi. Mengapa keajaiban seperti mereka tak mungkin terulang? Untuk memahami kenapa trio ajaib itu takkan pernah terulang, kita harus kembali ke akar, ke rumah yang melahirkan mereka, La Masia. Pada masa itu La Masia bukan sekedar akademi sepak bola. Ia adalah sebuah laboratorium mimpi, tempat bakat ditempa dengan filosofi yang unik dan berani. Di sana, para pelatih tidak sibuk mencari pemain paling kuat atau paling cepat. Mereka dibimbing oleh satu prinsip sederhana tapi revolusioner, mencari pemain terbaik. Mereka yang punya kecerdasan teknis, visi, dan pemahaman ruang. Di lapangan latihan, kemampuan mengolah bola dan membuat keputusan lebih dihargai daripada otot dan kecepatan. Filosofi inilah yang melahirkan bibit-bibit mungil tapi jenius, Xavi, Iniesta, dan Messi. Namun dunia berubah. Sepak bola modern semakin menuntut fisik yang perkasa dan kecepatan kilat. Perlahan, La Masia pun bergeser mengikuti arus. Mantan pelatih Akademi Barcelona bahkan mengeluh. Sekarang yang sering terdengar saat seleksi adalah, sayang sekali, dia terlalu kecil. Sebuah kalimat singkat tapi menyakitkan, pertanda bergesernya paradigma dari teknik ke fisik. Perubahan itu membawa konsekuensi besar. Filosofi lama La Masia lah yang dulu memberi ruang bagi talenta mungil seperti Xavi dan Iniesta untuk tumbuh jadi maestro. Lingkungan yang dulu merayakan kecerdasan dan kreativitas kini tak lagi sama. Dan ketika fondasi itu hilang, mustahil lagi melahirkan pemain dengan karakter serupa.
Keunikan trio ini bukan semata bakat pribadi, tapi juga buah dari lingkungan yang kini tinggal cerita. Di bawah tangan Pep Guardiola, Barcelona menjelma jadi orkestra sepak bola. Dan di pusat panggungnya berdiri 3 maestro, Xavi, Iniesta, dan Messi. Mereka bukan sekedar bermain bersama, tapi saling melengkapi, seperti jantung, otak, dan sihir yang berpadu jadi satu simfoni. Xavi adalah detak ritme tim, metronom yang tak pernah salah ketukan. Dari kakinya, permainan lahir dan kembali. Ia tak hanya mengoper bola, tapi mengendalikan tempo, mempercepat saat dibutuhkan, melambatkan kala harus tenang. Dengan segitiga umpan pendek, ia membingungkan lawan dan membuka ruang sekecil apapun. Di bawah tekanan, ia tetap tenang, memastikan bola selalu jadi milik Barcelona. Jika Xavi adalah jantung, maka Iniesta adalah otak yang memecah kebuntuan. Guardiola menjulukinya master ruang dan waktu. Dengan driblenya yang meluncur tanpa terlihat berlari, ia menciptakan kekacauan dalam barisan pertahanan lawan. Kemampuannya bermain di ruang sempit maupun lapang membuatnya selalu menemukan celah. Lebih dari sekedar teknis, Iniesta juga memberi ketenangan bagi Guardiola di masa-masa sulit. Menjadi simbol kedewasaan dan loyalitas. Lalu ada Messi, sihir yang mengubah wajah sepak bola modern. Perpindahannya dari sayap ke peran false nine adalah revolusi. Guardiola ingin bek tengah kehilangan titik acuan, dan Messi lah jawabannya. Dari posisi itu, ia bisa turun ke lini tengah, terhubung dengan Xavi, Iniesta, dan Busquets, lalu menyerang dari ruang yang tak terduga. Hasilnya luar biasa, hampir 1 gol per laga, ditambah kreativitas tanpa henti. 3 peran ini bukanlah potongan yang berdiri sendiri, melainkan lingkaran tak terputus. Umpan Xavi membuka ruang bagi dribble Iniesta. Gerakan Iniesta menarik back, menciptakan celah untuk Messi. Pergerakan Messi lagi-lagi melapangkan jalan bagi 2 rekannya. Sebuah siklus sempurna, sebuah pertunjukan mewah yang membuat Barcelona nyaris selalu memegang 70% penguasaan dalam setiap pertandingan. Dominasi trio La Masia di Eropa bukan cuma soal trofi, tapi tentang cara mereka menaklukkan panggung terbesar dengan elegan. 3 final Liga Champions menjadi penanda kejayaan mereka, trilogi yang tak terlupakan. Dimulai dari lahirnya sebuah revolusi di kota Roma, tepatnya di Stadio Olimpico, Barcelona berhadapan dengan Manchester United, sang juara bertahan. United sempat menekan di awal, tapi perlahan trio La Masia mengambil alih. Sir Alex Ferguson sampai mengakui bahwa timnya kalah di lini tengah dan menyebut Iniesta sebagai ancaman terbesar. Malam itu, dunia mulai sadar, sebuah revolusi tengah lahir. Tidak cukup sampai di situ, Barcelona kembali menunjukkan keperkasaannya. Ya, 2 tahun kemudian, atau tepatnya di Wembley, orkestra Barcelona mencapai puncak. United mencoba menekan tinggi, tapi justru dibuat berputar-putar mengejar bayangan. Bola bergerak terlalu cepat, segitiga umpan terlalu rapat, dan ritme Xavi, Iniesta, dan Messi terlalu sulit dipatahkan. Gol Messi, hasil kombinasi segitiga maut di luar kotak penalti, menjadi simbol keindahan malam itu. Seusai laga, Ferguson hanya bisa mengakui, tim terbaik yang pernah saya hadapi. Wembley adalah malam di mana tiki-taka mencapai nirwana. Terakhir dan sangat dramatis, 6 tahun setelah Roma, Barcelona kembali ke final, kali ini melawan Juventus. Era sudah berubah. Trio MSN, Messi, Suarez, Neymar jadi mesin gol utama. Tapi di balik gemerlap serangan itu, fondasi lama masih kental terasa. Gol pembuka Ivan Rakitic lahir dari pergerakan khas Iniesta yang tak terkawal. Di menit akhir, Xavi masuk dari bangku cadangan. Bukan sekedar pergantian pemain, tapi simbol estafet. Salam perpisahan dari maestro kepada generasi berikutnya. Malam itu Barcelona meraih treble kedua dan Xavi menutup karirnya di klub dengan cara yang nyaris seperti skenario film. 3 final ini adalah 3 babak dari sebuah kisah agung. Dari lahirnya revolusi, puncak kesempurnaan, hingga penutup yang dramatis. Kelihatannya, tak ada trilogi lain dalam sepak bola modern yang sebanding dengan kisah ini.
Jika ada satu momen yang benar-benar mengabadikan keajaiban trio La Masia, maka itu terjadi pada malam 10 Januari 2011 di Zurich. Di panggung megah FIFA Ballon d'Or, 3 nama finalis diumumkan. Dan dunia tercengang, Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez semuanya lahir dari rahim yang sama, La Masia. Itu bukan sekedar daftar finalis, melainkan sebuah pernyataan sejarah. Untuk pertama kalinya, satu akademi mendominasi panggung individu tertinggi sepak bola. Messi akhirnya meraih trofi dengan 22,65% suara, disusul Iniesta dengan 17,36% dan Xavi dengan 16,48%. Angka-angka itu bukan sekedar statistik, tapi simbol bahwa sebuah filosofi berani mampu menembus puncak dunia. Momen ini adalah puncak yang mustahil diulang. Tak ada akademi lain sebelum maupun sesudahnya yang bisa menempatkan 3 anak didiknya sekaligus di podium Ballon d'Or. Sebuah anomali yang berdiri sendiri dalam sejarah sepak bola, bagaikan monumen yang tak tergeserkan waktu. Ballon d'Or 2010 bukan hanya kemenangan individu, tapi kemenangan sebuah cara pandang. Ia menegaskan bahwa keagungan tak selalu lahir dari belanja besar atau nama-nama mahal, melainkan bisa tumbuh dari halaman akademi, dari filosofi yang konsisten, dari kesabaran merawat mimpi. Dan momen itu singkat namun abadi, menjadi bukti bahwa trio ini adalah satu-satunya, takkan ada replika, takkan ada tiruan. Warisan trio Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta bukan hanya hidup di ingatan para penggemar, tapi juga terpatri dalam angka. Dari 2004 hingga 2015, mereka mempersembahkan 25 trofi, sebuah bukti dominasi yang tak terbantahkan, baik di Spanyol maupun di panggung Eropa. Namun, angka hanyalah sebagian dari cerita. Yang lebih dalam adalah cara mereka membuat sepak bola terasa seperti seni. Mereka menunjukkan bahwa permainan ini tak melulu soal kekuatan atau kecepatan, tapi juga tentang kecerdasan, harmoni, dan keindahan dalam menguasai bola. Seiring waktu sepak bola berubah, lawan-lawan menemukan cara menghadapi tiki-taka, sementara Barcelona sendiri berevolusi. Trio baru bermunculan, nama-nama besar lahir dan tenggelam. Tapi satu hal tak bisa digantikan, mereka bertiga dalam harmoni sempurna, tak akan pernah ada duanya. Dunia mungkin terus mencari the next Messi, the next Xavi, atau the next Iniesta. Namun yang dilupakan banyak orang, keajaiban itu bukanlah soal individu, melainkan pertemuan langka 3 jiwa besar dalam satu panggung. Trio ini adalah anomali, persimpangan sejarah yang hanya datang sekali dalam satu abad. Mereka meninggalkan jejak bukan hanya lewat gol, umpan, atau trofi, tapi lewat filosofi yang kini tinggal kenangan. Dan di setiap sorakan yang menggema, di setiap lapangan yang pernah mereka pijak, ada bisikan abadi bahwa suatu hari di Barcelona, 3 maestro kecil pernah mengubah dunia dengan caranya sendiri. Bingung entry posisi Yang pernah mereka pijak, ada bisikan abadi bahwa suatu hari di Barcelona, 3 maestro kecil pernah mengubah dunia dengan caranya sendiri. Di persimpangan tahun 2011 menuju 2012, sepak bola dunia bergetar oleh aura persaingan yang begitu intens. Inilah masa ketika 2 titan, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, saling dorong mendaki puncak. Bukan sekedar mengisi halaman depan surat kabar, tetapi juga mendefinisikan standar kualitas di lapangan hijau.
Namun, di tengah hiruk-pikuk itu lahirlah sebuah fenomena yang melampaui imajinasi. Tahun 2012 bukan sekedar kelanjutan dari dominasi dua titan, melainkan sebuah titik balik yang menjadi panggung di mana seorang individu dengan kejernihan visi dan ketekunan tiada tara mendobrak batas-batas kemungkinan manusia dalam sepak bola. Kisah ini bukanlah dongeng tentang keajaiban yang turun begitu saja, melainkan buah matang dari sebuah proses panjang. Josep Pep Guardiola, arsitek FC Barcelona, telah lebih dulu merancangnya lewat ide brilian. Peran false nine yang dipersonifikasikan Messi pertama kali diuji di laga El Clasico tahun 2009. Dan di tahun 2012, visi itu mencapai klimaks. Sinergi antara kecerdasan Messi, kerjasama tim yang tak tertandingi, dan filosofi permainan Barca yang kian matang berpadu menjadi kekuatan sempurna. Dari situlah rekor berubah menjadi legenda, dan legenda menjelma sejarah. Sebuah bukti bahwa keunggulan sejati tidak pernah lahir dari ruang kosong, melainkan dari pertemuan talenta, sistem, dan waktu yang tepat. Tahun 2012 hadir sebagai sebuah anomali yang sulit dipercaya. Lionel Messi tidak sekedar memecahkan rekor, ia menciptakan sebuah dunia baru, golongan yang berdiri sendirian. Dalam 1 tahun kalender, si kutu atom menorehkan 91 gol dalam 69 pertandingan resmi. Angka mustahil itu sukses menumbangkan rekor Gerd Müller, legenda Jerman yang sejak 1972 menyimpan 85 gol dalam semusim. Müller dengan kerendahan hati seorang legenda, bahkan tak ragu untuk angkat topi. Dia pemain luar biasa, raksasa. Saya senang rekor saya dipecahkan olehnya. Pengakuan dari sang legenda menjadikan pencapaian Messi bukan sekedar angka, melainkan kesaksian otentik atas kedahsyatan yang ia ukir. Jika ditelusuri lebih rinci, distribusi gol Messi terasa menjengangkan. Untuk Barcelona, ia mencetak 79 gol, 59 di La Liga, 13 di Liga Champions, 5 di Copa del Rey, dan 2 di Piala Super Spanyol. Sisanya, 12 gol ia persembahkan untuk tim nasional Argentina. Namun, Messi bukan hanya mesin gol. Sepanjang tahun itu, ia juga menyalurkan 24 assist, menjadikannya pemain yang juga terlibat langsung dalam 115 gol. Dominasi itu pun mendapat pengakuan global. Di ajang FIFA Ballon d'Or, Messi meraih penghargaan pemain terbaik dunia untuk keempat kali beruntun. Sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 47,88% suara, ia unggul atas rival abadinya Cristiano Ronaldo, sekaligus menempatkan dirinya sejajar dengan nama-nama abadi seperti Pele dan Diego Maradona. Bahkan, sanjungan datang dari para pesaingnya. Gianluigi Buffon menyebutnya pemain yang lahir sekali untuk selamanya. Wayne Rooney dengan caranya sendiri menyebut Messi sebagai lelucon karena kehebatannya yang terlalu sulit dipercaya. Di balik badai angka yang terbilang sangat memukau, ada sebuah rancangan brilian, peran false nine. Pep Guardiola tak sekedar menggeser posisi, ia merekayasa ulang cara sepak bola dimainkan. Messi tidak lagi berdiri sebagai striker murni yang menunggu di kotak penalti. Ia turun lebih dalam, mendekat ke lini tengah, lalu mengguncang keseimbangan lawan. Gerakan ini punya efek ganda. Pertama, Barcelona mendapat keunggulan jumlah di area tengah, wilayah paling vital di lapangan, dengan pemain-pemain yang mahir menjaga bola. Kedua, bek tengah lawan dipaksa keluar dari posisinya, membuka celah raksasa di jantung pertahanan. Celah itulah yang kemudian dimasuki oleh Xavi, Iniesta, atau para winger yang berlari menusuk tanpa ampun. Serangan Barca pun berubah menjadi sesuatu yang cair, tak terduga, dan hampir mustahil dihentikan. Messi memang maestro, tetapi orkestra ini tidak akan berbunyi tanpa para konduktor di sekelilingnya. Xavi Hernandez dan Andres Iniesta adalah dua arsitek yang seolah punya bahasa rahasia dengan Messi. Mereka menggerakkan roda tiki-taka, karosel operan tanpa henti yang memaksa lawan berputar dalam lingkaran tak berujung, sampai Messi menemukan celah sekecil jarum untuk menyerang.
Bahkan saat kehilangan bola, Messi turut memulai tekanan dari tengah, memaksa lawan ke sayap, menjadikan garis lapangan sebagai pemain tambahan untuk merebut bola kembali. Sinergi semacam ini adalah keajaiban langka. Bayangkan, seorang pemain dengan bakat luar biasa dilatih oleh pelatih visioner yang berani bereksperimen dalam tim yang dihuni para penguasa ruang terbaik dunia. Itulah badai sempurna tahun 2012. Namun, sepak bola selalu bergerak. Keberhasilan Barcelona membuat false nine jadi bahan studi seluruh Eropa. Lawan pun beradaptasi, pressing lebih rapat, blok pertahanan lebih dalam, bek tengah lebih cepat, ruang-ruang yang dulu begitu terbuka kini menghilang. Messi di tahun 2012 adalah puncak dari sebuah era transisi. Saat taktiknya belum terbaca, saat badai masih tak terbendung, justru itulah yang membuat rekornya semakin mustahil diulang. Di tengah hujan angka yang seolah datang dari langit, tahun 2012 juga menyuguhkan momen-momen yang menegaskan sisi manusiawi Lionel Messi. Malam Liga Champions melawan Bayer Leverkusen adalah salah satu puncaknya. Di panggung itu, Messi tampil seakan lapangan hanya miliknya seorang diri. 5 gol ia sarangkan, sesuatu yang tak pernah dilakukan siapapun dalam sejarah kompetisi. Beberapa minggu sebelumnya, Valencia di La Liga juga menjadi korban. 4 kali Messi menghukum mereka, sekali lagi menegaskan bahwa konsistensinya bukan sekedar ledakan sesaat, melainkan arus deras yang tak terbendung. Namun di balik cahaya terang itu tersimpan pula bayangan. Musim 2011-2012 menyajikan paradoks yang pahit. Messi mencapai rekor individu yang tak terbayangkan, tetapi Barcelona justru gagal meraih La Liga yang jatuh ke tangan Real Madrid dan tersingkir di semifinal Liga Champions oleh Chelsea. Puncak tragedi itu datang di Camp Nou ketika tendangan penalti Messi di leg kedua melayang mengenai mistar. Momen hening itu memotong riuh stadion, meninggalkan luka yang ikut menggugurkan mimpi Barca menuju final. Disitulah publik diingatkan, di balik angka yang ilahi, Messi tetap manusia. Ia bisa gagal, bisa merasakan pedih, dan bisa tak berdaya di hadapan nasib. Ironisnya, justru paradoks inilah yang membuat rekornya terasa lebih dalam. Jika ia memenangkan segalanya, rekor itu mungkin hanya dianggap sebagai produk tim tak terkalahkan. Tetapi karena Barcelona gagal, catatan 91 gol berdiri sebagai bukti kekuatan individu yang melampaui performa kolektif. Banyak orang yang melampaui performa kolektif. Mengapa rekor 91 gol Messi di tahun 2012 terasa mustahil diulang? Jawabannya tak berhenti pada angka. Ia adalah hasil dari sebuah rancangan sempurna, tatanan langka yang hampir tak mungkin tersusun kembali di masa depan. Pertama, rekor ini lahir dari persilangan taktik yang unik. Messi dengan bakat jenius dan kecerdasan membaca ruang bertemu dengan Pep Guardiola, pelatih visioner yang berani mendobrak pakem. Di sekeliling mereka berdiri para penggerak terbaik dunia, Xavi dan Iniesta, dua maestro ruang dan waktu. Ketiganya bersatu dalam satu panggung, anomali sejarah yang mungkin tak akan terulang. Kedua, tahun itu Messi berada di titik emas karirnya. Tubuhnya masih ringan, gesit, penuh stamina untuk menjalankan peran false nine yang menuntut pergerakan konstan. Pada saat yang sama, ia sudah matang secara mental, tenang di kotak penalti, tajam dalam keputusan. Ia berada di sweet spot ketika bakat mentah dan pengalaman matang bertemu di garis sempurna. Kini, perannya telah berevolusi lebih dalam sebagai playmaker, mengikuti perubahan fisik dan kebutuhan tim. Sulit membayangkan ada pemain lain yang bisa menemukan titik keseimbangan itu. Ketiga, sepak bola modern sudah berubah. Pertahanan kini jauh lebih disiplin, pressing terstruktur, blok rendah yang rapat, bek tengah dengan kecepatan tinggi, semua lahir dari pelajaran melawan Barcelona era Guardiola. Ruang-ruang yang dulu bisa dijelajahi Messi nyaris tak ada lagi. Dunia sudah belajar, dan keajaiban yang dulu tak terbendung kini hampir mustahil diulang. Dan terakhir, di balik cahaya panggung, ada hal yang kerap luput dari sorotan, yakni kerja keras. Messi bukan hanya talenta alami,
Ia adalah sosok yang terikat pada rutinitas latihan ketat, fokus pada kecepatan, kelincahan, penguasaan bola, bahkan disiplin diet. Semua pondasi itu menopang keajaiban yang dunia saksikan. Rekor 91 gol bukan sekedar catatan angka. Ia adalah mahakarya kolektif yang lahir dari talenta, taktik, kerja keras, dan momentum sejarah. Sebuah simfoni yang hanya bisa dimainkan sekali, lalu abadi dalam ingatan. Dan sejak saat itu, setiap kali bola bergulir, dunia akan selalu bertanya-tanya, mungkinkah ada yang bisa mengulanginya? Jawabannya hampir pasti tidak. Best in Europe, best in recent European history. 4 Champions League triumphs inside a decade. Nobody else has lifted the European Cup more than once in that time. And it's heading back to the Nou Camp after 4 years away. That for a picture. Messi, Suarez, Neymar is a more potent striking trio in world football. This front three is such a dynamic three. They really have. They've got pace, they've got goals, they're working well as a unit. Again here, Suarez! Into the area, Suarez! It's Neymar, it's Kane, set, and match, Barcelona, the perfect finale. Neymar to Messi! That could be the goal, that could be the title clinching goal, and guess who gets it? Lionel Messi! FC Barcelona harus diakui menjadi tim dengan segudang prestasi. Meski terakhir kali mereka menguasai Eropa terjadi sekitar 10 tahun silam, di tahun terakhir mereka menjadi juara itulah sebuah kekuatan besar nan tak tertandingi dilahirkan. Hanya dengan menggunakan 3 pemain saja, FC Barcelona muncul sebagai tim paling ditakuti. Mereka benar-benar menjadi kumpulan trisula dengan masing-masing senjata mematikan yang bisa kapan saja mencetak gol dengan situasi berbeda. Saking ganasnya lini serang FC Barcelona yang dihuni oleh Lionel Messi, Neymar Junior, dan Luis Suarez saat itu, banyak yang mengatakan kalau El Barça punya trisula paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Legenda Liverpool dan FC Barcelona, Luis Garcia, turut menyampaikan pendapatnya tentang hal tersebut. Saat kamu menyaksikannya, mereka adalah trio terbaik dalam sejarah sepak bola. Kamu melihat mereka bermain, mereka selalu menang, mereka tidak egois saat mereka harus mencetak gol. Saat salah satu mendapat penalti, satu sama lain mengambil itu. Sangat sulit menemukan hal ini pada posisi penyerang. Penyerang biasanya egois karena mereka ingin mencetak gol. Kamu lihat Messi, sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola, dia tahu bahwa Luis Suarez bisa jadi pesaing untuk gelar sepatu emas, maka dia terus membantunya. Sangat aneh menemukan hal seperti itu, kata Garcia via Omnisport. Akan tetapi, harus diketahui pula bahwa tidak mudah bagi FC Barcelona untuk bisa mencapai prestasi yang sedemikian gemilang. Sebab sebelumnya mereka harus melewati tahun yang sangat menyedihkan. FC Barcelona seolah terpuruk dalam jurang kehancuran sebelum akhirnya mendapat keajaiban di waktu yang terbilang tepat. Musim 2013-2014, Barcelona seperti mengalami kejatuhan. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya mereka sempat menjadi raja dengan permainan menawan, musuh seolah sudah mengerti bagaimana cara menghentikannya. Di musim tanpa trofi itu, Barcelona kalah dalam perebutan gelar Liga atas Atletico Madrid. Mereka juga takluk atas Real Madrid di final Copa del Rey. Yang lebih menyedihkan, mereka harus menjadi penonton dari dicatatnya sejarah trofi Liga Champions Eropa ke-10 yang diraih sang rival terbesar. Sebelum menjalani musim tanpa trofi, Barcelona juga sempat menuai luka ketika takluk dengan skor agregat 7-0 atas FC Bayern pada 2013. Itu adalah sebuah permainan yang mengerikan. Ini bencana, kata yang memalukan. Aku tidak mau menunjuk siapapun. Dengan struktur tim, klub butuh merubah semua hal karena ini bukan pertama kali hal ini terjadi pada kami. Bukan kedua atau ketiga. Tutur Gerard Piqué usai laga berakhir. Seiring dengan buruknya penampilan timnas Spanyol di gelaran Piala Dunia 2014, Barcelona juga menerima dampaknya. Orang-orang menganggap bila permainan tiki-taka sudah usang, tak ada lagi keistimewaan di dalamnya.
Maka dari itu banyak pihak pula yang kemudian menuntut perubahan. Aroma kepiluan di tubuh FC Barcelona lantas kian terasa usai mereka kehilangan pelatih Tito Vilanova yang meninggal akibat penyakit kanker. Tak lama, mereka memecat pelatih Gerardo Martino sebagai pengganti yang dianggap gagal kembalikan kejayaan. Sosok yang sulit dilupakan. Kami akan selalu mengingatmu, selalu cinta dan kasih untuk keluarga Tito. Tutur Lionel Messi melepas kepergian Tito. Para penggemar FC Barcelona ketika itu benar-benar dilanda kekhawatiran. Hanya ada sedikit optimisme untuk kembali mengibarkan bendera. Ini juga tak lepas dari kepergian nama besar macam Victor Valdes dan Cesc Fabregas. Plus pensiunnya Kapten Charles Puyol. Masih belum cukup, Lionel Messi juga masih beberapa kali terlibat masalah cedera. Dengan klub makin tertekan usai mereka tak bisa memainkan langsung rekrutan anyar Luis Suarez yang terkena hukuman akibat menggigit bau Giorgio Chiellini. Yang tidak banyak diketahui, saat itu Lionel Messi juga merasa sangat frustasi dengan kondisi di Spanyol. Bahkan sebuah fakta mengejutkan muncul kalau sebenarnya Lionel Messi meminta dijual oleh klub. Iya, Messi yang merasa sudah tak tahan dengan situasi yang ada ingin pergi. Beruntung keputusan besar itu urung terjadi. Ceritanya tepat pada tahun 2013 silam, Messi benar-benar serius ingin meninggalkan Barcelona lantaran merasa diperlakukan dengan tidak baik ketika tersangkut kasus pajak. Sebelum dinyatakan bersalah pada 2016 karena dianggap melakukan penipuan terhadap pemerintah Spanyol sebesar 4,3 juta euro dalam kurun waktu 2007 hingga 2009, Messi merasa diperlakukan dengan buruk oleh Spanyol. Jujur pada saat itu aku berpikir hengkang. Bukan karena Barcelona, tetapi karena aku ingin meninggalkan Spanyol. Aku merasa sangat diperlakukan dengan buruk dan aku tidak ingin berada di sini lebih lama. Aku membuka pintu untuk banyak klub, tetapi aku tidak pernah mendapatkan penawaran resmi karena semua tahu aku ingin tinggal. Situasi itu jauh melampaui perasaanku untuk Barca. Beruntung hal itu segera diatasi oleh Lionel Messi. Kemudian hal yang lebih penting, di tengah keraguan banyak orang, bukan FC Barcelona namanya bila memilih untuk menyerah. Mereka justru menjadikan masa kelam di tahun-tahun sebelumnya sebagai motivasi besar. La Blaugrana menolak tunduk dengan suasana muram dan segera menoleh ke titik kebangkitan. Pasca kematian Tito Vilanova dan pemecatan Gerardo Martino, FC Barcelona memutuskan untuk mengangkat nama Luis Enrique ke kursi kepelatihan. Ini bukan perkara mudah, sebab banyak penggemar yang menentang dan mengatakan bila Enrique tak punya perjalanan yang jelas untuk membesut tim sekelas FC Barcelona. Namun manajemen klub tetap pada pendirian. Meski sebutan yang diberikan kepada pelatih anyar tidak sesuai harapan, mereka tetap memberi dukungan kepada Luso, sapaan akrab Enrique. Dengan bekal yang memang terbilang minim, Luis Enrique tak ragu untuk memberi instruksi kepada para pemainnya. Akan tetapi, memang butuh waktu agar strateginya benar-benar berjalan. Di awal musim 2014-2015, Enrique sempat dikejutkan dengan kekuatan luar biasa Real Madrid. Dalam laga El Clasico, skuad asuhannya harus kalah dengan skor 3-1. Kemudian eksistensinya sebagai pelatih pun kembali diuji ketika Barca takluk atas Paris Saint-Germain di kompetisi Liga Champions Eropa. Kekalahan yang didapat pada laga penting pun menyoroti beberapa hal, termasuk performa Messi yang masih belum stabil pasca sembuh dari cedera, serta menurunnya performa Gerard Piqué dan Daniel Alves, yang akhirnya sempat dicadangkan oleh Luso. Setelah dilakukan pembenahan perlahan tapi pasti, Los Chules mulai menemukan iramanya. Hal ini ditandai dengan kemenangan besar 5-1 atas Sevilla pada akhir November 2014. Dalam kemenangan yang amat spesial itu, Lionel Messi sekaligus memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak La Liga setelah mencetak hat-trick. Pada bulan yang sama, Messi juga mencetak 3 gol ke gawang Apol untuk melewati catatan Raul sebagai top skor sepanjang masa Liga Champions. Dia pemain yang unik. Tidak akan ada orang seperti dia dan kami beruntung untuk bisa menikmati kehadirannya di sini, kata Luis Enrique. Dengan kebangkitan Lionel Messi dan yang lainnya, FC Barcelona mendapatkan momentum dengan sukses membalas dendam atas PSG pada pertandingan kedua Liga Champions Eropa, sekaligus menutup kalender 2014 dengan bertengger di posisi kedua La Liga. Extra Joss. La Liga.
Seiring dengan kebangkitan Barcelona, klub asal Katalan itu juga sekaligus memperkenalkan salah satu mesin paling mengerikan dalam sistem permainan sepak bola. Adalah trio MSN atau yang dihuni oleh 3 pemain hebat non-spektakuler, Messi, Suarez, Neymar. 3 pemain tersebut pertama kali tampil bersama ketika Suarez datang pada bursa transfer musim panas 2014 silam. Neymar Junior sendiri sudah tiba setahun sebelumnya. Sementara Messi, kita tahu sudah menjadi legenda sejak dia memakai seragam kebesaran Barcelona. Messi, Neymar, Suarez dengan bantuan Rakitic dan Busquets bermain dengan luar biasa. Kita mungkin sedang melihat trio terbaik sepanjang sejarah, ucap mantan pemain Atletico Madrid Milinko Pantic. Sempat mengalami kekalahan atas Real Sociedad di awal tahun 2015, Barcelona segera bangkit. Di pertandingan selanjutnya melawan Atletico Madrid yang merupakan juara bertahan, skuad asuhan Luis Enrique menunjukkan mental juara sejati. Pada pertandingan yang dimenangkan Barca dengan skor 3-1 itu, trio MSN tampil gemilang dengan masing-masing pemain mencetak 1 gol. Dari situ, Messi, Suarez, Neymar tak pernah berhenti menebar ancaman ke kubu lawan. Karisma, kecemerlangan, serta sihir membuat 3 pemain asal Amerika Selatan itu mampu memberi kemenangan demi kemenangan bagi FC Barcelona. Ketika kembali bertemu Atletico Madrid yang mana kali ini di ajang Copa del Rey, Barcelona sukses meraih kemenangan. Kemudian di kompetisi Liga Champions Eropa, Manchester City yang menjadi lawan di babak 16 besar memunculkan Luis Suarez sebagai pahlawan dengan torehan 2 golnya. Kembali bertemu dengan PSG di babak 8 besar, Suarez lagi-lagi muncul dengan torehan 2 golnya. Momen ikonik yang diciptakan tentu ketika ia berhasil mempermalukan David Luiz dengan sentuhan yang membuat bola melewati 2 kaki pemain asal Brasil tersebut. Di laga itu ketika Barca unggul dengan skor agregat 5-1, 3 gol lainnya dicetak oleh Neymar Junior. Musim terus berlanjut, trio MSN tak mau berhenti mencetak gol. Usai menang dengan skor 6-1 atas Rayo Vallecano, di mana Messi mencetak hat-trick dan Suarez mencetak 2 gol, Barca untuk pertama kalinya merebut posisi puncak klasemen yang sebelumnya dihuni oleh Real Madrid. Ketika pada akhirnya 2 tim besar itu bertemu pada jornada ke-28, Barcelona menyadari bahwa El Real benar-benar menjadi musuh yang sangat berat bagi mereka. Namun berkat kegigihan setiap pemain, kemenangan tipis 2-1 pun berhasil didapat. Dalam laga itu, Luis Suarez mencetak 1 gol pada menit ke-56 untuk memastikan 3 poin Blaugrana. Saat bulan Mei tiba, tantangan FC Barcelona kian berat. Mereka harus berhadapan dengan FC Bayern di babak semifinal Liga Champions Eropa. Sebelum laga, sebagian pemain Barcelona tentu masih dibuat trauma dengan kekalahan telak pada 2 tahun sebelumnya. Namun beruntung, dengan semangat baru dan skuad yang lebih siap, Barcelona berhasil menjungkalkan perlawanan tim yang dilatih oleh mantan pria yang sebelumnya sangat berjasa bagi klub, Pep Guardiola. Di leg pertama yang digelar pada 6 Mei, Barcelona tampil menggila dan sukses melahirkan salah satu pertandingan terbaik yang dijalani trio MSN. Sebab 2 gol yang dicetak Lionel Messi dan 1 gol yang dicetak Neymar di ujung laga sukses membuat Barca menang dengan skor 3-0. Pada pertandingan kedua, Bayern sejatinya mampu meraih kemenangan. Mereka sukses mencetak 3 gol lewat aksi Benatia, Robert Lewandowski, dan Thomas Muller. Namun dari sisi yang berbeda, Neymar kembali unjuk kebolehan dengan mencetak 2 gol. Dengan begitu agregat 5-3 sukses meloloskan Barcelona ke babak final. Di partai puncak, Barcelona harus berhadapan dengan Juventus pada Juni dan bertempat di Berlin. Akan tetapi, sebelum itu, mereka lebih dulu memastikan gelar juara La Liga usai menumbangkan Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0. Di laga tersebut, Lionel Messi berhasil mencetak gol pada menit ke-65. Usai gelar Liga berhasil didapat, kini giliran trofi Copa del Rey yang jadi target berikutnya. Bertemu dengan Athletic Bilbao yang dikenal solid, Barca tetap tampil menggila dengan menang 3-1. Laga itu menjadi pentas terbaik bagi Lionel Messi yang mencetak 2 gol pada menit ke-20 dan 74. Sementara itu 1 gol lainnya dicetak oleh Neymar pada menit ke-34. Telah merebut 2 trofi mayor, Barca tentu berambisi untuk memenangkan gelar Liga Champions Eropa. Benar saja, Juventus yang digadang-gadang bakal memberi perlawanan sengit, sukses ditumbangkan dengan skor yang cukup telak, yakni 3-1.
Ketika Ivan Rakitic mencetak gol pada menit keempat, skuad sinyonya tua sejatinya mampu membalas lewat gol Alvaro Morata pada menit ke-55. Namun kegigihan Luis Suarez berhasil membuat Barcelona unggul pada menit ke-68. Seakan ingin melengkapi kemenangan FC Barcelona, Neymar muncul dengan 1 gol pada menit ke-97. Melalui 3 gelar mayor yang diraih, itu berarti Barcelona menjadi satu-satunya tim dalam sejarah yang meraih treble sebanyak 2 kali. Sebagaimana diketahui, mereka pertama kali meraih treble pada musim 2008-2009 atau ketika klub dibesut oleh Pep Guardiola. Kalian menginginkan ketiga trofinya? Ini kami berikan ketiganya. Visa Barca, Visa Catalunya. Kata Lionel Messi setelah Barca meraih 3 gelar. Kupikir ini tentang kepedulian, rasa hormat, persahabatan, dan kebahagiaan yang kita miliki untuk bersama. Berlatih bersama setiap hari, saling membantu di lapangan, kami membuat sejarah. Kami memiliki persahabatan yang hebat. Satu-satunya perbedaan adalah 3 pesepak bola. 3 pesepak bola bintang di negara masing-masing bersama di sini di Barcelona. Dapat aksi-aksi gemilang 3 pemain tersebut. Selain itu, mereka juga sukses menghasilkan 62 assist secara bersama-sama. Angka-angka itu menjadikan MSN sebagai trio tersubur dalam sejarah sepak bola Spanyol. Tanpa menyingkirkan peran pemain lain, lini tengah FC Barcelona juga terlihat sangat seimbang dengan keberadaan Andres Iniesta. Iniesta boleh dibilang sebagai jantung permainan FC Barcelona. Bahkan ketika Xavi telah temui masa senja, Iniesta tetap tampil istimewa. Lebih dari segalanya, peran Iniesta tampak sangat berguna bagi kemenangan yang diraih FC Barcelona. Penghargaan Man of the Match di laga final Liga Champions Eropa pun seolah menjadi pertanda bahwa dirinya memang pantas mendapat tepukan meriah setelah trio MSN. Selain itu, kemunculan Ivan Rakitic mampu memberi dimensi yang berbeda pada lini tengah Barca. Dengan permainan elegan dan keputusan tepat yang diambil, Rakitic adalah pemain terbaik untuk menggantikan Xavi yang hengkang di akhir musim. Sementara itu di bawah mistar penampilan api Claudio Bravo sukses membuat gawang Barcelona aman di kompetisi Liga. Ketika bicara tentang pertandingan-pertandingan di Eropa, maka nama baru macam Marc-Andre ter Stegen sama sekali tidak bisa disingkirkan. Ya, Barcelona merupakan representasi jawara Eropa yang sesungguhnya. Status yang terangkum di kompetisi Liga Champions Eropa itu, Barca sukses mengalahkan Ajax Amsterdam sebagai juara Eredivisie, FC Bayern yang jadi raja Bundesliga, serta terakhir Juventus yang merupakan penguasa Italia. Trio Messi, Suarez, Neymar atau MSN benar-benar mendulang dongeng yang barangkali sulit terulang dalam sejarah sepak bola. Sebab mereka tak hanya mengincar rekor pribadi, melainkan kepentingan bersama. Tercatat sejak musim 2014-2015 hingga 2016-2017, jika jumlah laga digabungkan, trio MSN mencatatkan 450 pertandingan. Lionel Messi tampil dalam 158 pertandingan, Luis Suarez bermain dalam 147 laga, sementara itu Neymar bermain 145 laga. Dalam kesempatan tersebut, Lionel Messi mencetak 153 gol, diikuti Luis Suarez dengan 121 gol dan Neymar dengan 90 gol. Total 364 gol disarankan oleh trio MSN dengan rata-rata 0,80 gol setiap laga. Selama bermain bersama, trio MSN meraih 7 gelar prestisius, yaitu 2 Liga Spanyol, 3 Copa del Rey, Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub. Namun seperti yang kita tahu, tidak ada yang abadi di dunia ini. Meski MSN dikenal sebagai trio paling mengerikan dan ditakuti oleh kebanyakan bek terhebat Eropa, perpisahan menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Menjelang bergulirnya musim 2017-2018, Barcelona harus ditinggal oleh Neymar yang hengkang ke Paris Saint-Germain. Saat itu, Neymar diboyong dengan bandrol 222 juta euro, di mana angka itu kemudian menjadi rekor dunia yang sampai saat ini belum terpecahkan. Banyak yang mengatakan kalau Neymar mundur karena merasa tertutup oleh sinar Lionel Messi. Namun belakangan bintang asal Brasil itu mengatakan kalau itu adalah alasan yang salah. Neymar benar-benar ingin hengkang karena alasan lain.
sekaligus berkata kalau Messi merupakan salah satu rekan tim terbaik dalam karir sepak bolanya. Setelah Neymar pergi, Luis Suarez akhirnya menyeberang ke Atletico Madrid pada tahun 2020 silam. Suarez pergi setelah petinggi Barcelona menyebutnya terlalu tua. Hal itu pun segera disesali oleh Barca, sebab Suarez justru berhasil mengantar Atletico Madrid meraih gelar La Liga musim 2020-2021. Lalu setelah kepergian Neymar dan Luis Suarez, Lionel Messi menjadi sosok yang terakhir pergi. Pada musim 2021 lalu, Lionel Messi resmi meninggalkan Barca untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. 6 ballons d'or. Je ne vous cite pas tout son palmarès. Écoutez le parc. Le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo. I promised you news on Lionel Messi. It is significant breaking news. We understand it is increasingly likely he will leave Paris Saint-Germain in the summer. Pada sebuah sore cerah di Agustus 2021, langit Paris mendadak berubah jadi panggung sejarah. Dari jendela Le Royal Monceau, Lionel Messi melambaikan tangan. Di bawah sana, ribuan orang berdesakan. Lautan biru merah PSG berkibar dalam bentuk syal, bendera, dan jersey. Sorak-sorai itu bukan sekedar sambutan, tapi juga simbol dari sebuah janji besar. Era baru sepak bola Prancis yang diyakini akan segera lahir. Narasi yang dijual ke dunia pun terasa bak dongeng. Seorang maestro yang dipaksa pergi dari rumah lamanya kini akan menemukan panggung baru. Ia dipertemukan kembali dengan Neymar, ditemani bakat muda Kylian Mbappe. Trio impian yang diyakini tak akan tertandingi. Harapannya jelas, trofi Liga Champions, obsesi PSG sejak lama, akhirnya bisa singgah di Paris. Namun, dongeng ini ternyata punya sisi lain. Hanya berselang 2 tahun, adegan yang sangat berbeda terjadi di Parc des Princes. Bukan lagi sorak kemenangan, melainkan siulan cemooh. Messi berjalan dengan kepala tertunduk, disambut dingin oleh sebagian supporter. Tak ada tribut, tak ada sorotan perpisahan, hanya hawa kekecewaan yang menggantung di udara. Kisah yang dibuka dengan gegap gempita berakhir dalam senyap yang pahit. Bagaimana mungkin sebuah proyek yang secara teori sempurna, pemain terbaik dunia, dana tanpa batas, tim penuh bintang, justru runtuh dengan cara begitu getir? Inilah kisah tentang bagaimana sebuah mimpi besar pecah berantakan. Kedatangan Messi bukan sekedar transfer, melainkan sebuah pernyataan. Barcelona, klub yang ia bela sepanjang karir, tak sanggup lagi memperpanjang kontraknya karena jebakan keuangan. PSG pun sigap melihat celah. Tanpa biaya transfer, mereka mendatangkan sang maestro, sebuah kudeta yang menggemparkan dunia. Messi mendarat di Paris dengan jet pribadi, disambut di bandara bak pahlawan. Kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan ditandatangani. Presiden klub Nasser Al-Khelaifi dengan lantang menyebut ini sebagai bukti ambisi PSG. Trofi Liga Champions menjadi target utama, satu-satunya mahkota yang belum pernah mereka raih. Namun di balik euforia itu, fondasinya rapuh. Kebenarannya, Messi datang bukan karena pilihan hati, melainkan karena keadaan. Lewat ayahnya, ia bahkan sempat menolak pendekatan PSG beberapa bulan sebelumnya. Hanya karena Barcelona tak lagi mampu, ia harus mencari pelabuhan baru. Paris menjadi pilihan realistis, bukan impian. Perbedaan tipis namun krusial ini diam-diam menggerogoti proyek PSG. Messi hadir bukan dengan gairah penuh, melainkan dengan sisa luka perpisahan. Dan luka itu perlahan ikut meneteskan racun ke dalam perjalanan barunya. Bagi pemain yang seumur hidupnya hanya mengenal satu klub, adaptasi di tanah baru bukan perkara sepele. Messi sendiri mengaku lebih sulit dari yang saya kira. Ia datang terlambat, tanpa pramusim, tanpa ruang transisi yang cukup. Paris terasa asing dari lapangan hingga kehidupan sehari-hari. Di atas rumput, kenyataan tak sesuai dengan harapan publik.
Mereka membayangkan mesin gol Barcelona, sosok yang bisa mencetak puluhan gol per musim. Yang hadir justru Messi dalam peran baru, bukan eksekutor, melainkan arsitek serangan. Ia turun lebih dalam, jadi pengatur ritme, pemberi umpan terakhir. Statistik pun bergeser. Gol menurun drastis, tetapi jumlah assist melonjak. Messi yang dulu dikenal suka menusuk dari kanan dan melepaskan tembakan mematikan, kini lebih sering memulai serangan dari lini tengah. Perannya penting, tapi publik kecewa. Mereka menunggu Messi, sang pencetak 50 gol, bukan Messi, sang playmaker. Jurang antara ekspektasi dan kenyataan pun menganga. Dari situlah benih kekecewaan pertama mulai tumbuh. Di atas kertas, trio Messi, Neymar, Mbappe atau MNM seharusnya jadi simfoni mematikan. Namun kenyataannya, harmoni itu tak pernah hadir. Mereka lebih sering saling bertabrakan ketimbang saling melengkapi. Ketiganya punya kecenderungan serupa, bergerak ke tengah, mencari bola, ingin jadi pusat. Akibatnya, lebar serangan hilang, struktur tim goyah. Tak seperti MSN di Barcelona, di mana peran Messi, Suarez, dan Neymar jelas saling menopang. Trio MNM lebih mirip tiga seniman yang tak pernah sepakat memainkan lagu yang sama. Masalahnya bukan hanya taktik, di balik layar, ego turut berperan. Neymar dan Mbappe sudah lebih dulu punya gesekan sebelum Messi datang. Reuni Messi dengan Neymar memperkeruh situasi. Mbappe merasa tersisih, enggan berbagi sorotan. Aura kompetisi internal lebih terasa ketimbang kebersamaan. PSG membangun tim dengan filosofi membeli bintang, bukan membangun harmoni. Trio MNM pun menjadi simbol, kaya talenta, miskin kohesi. Liga Champions adalah obsesi PSG. Semua uang, semua bintang, semua proyek, ujungnya ada di sana. Messi dengan 4 trofi Eropa bersama Barcelona dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Tapi di Paris, pintu itu tetap terkunci rapat. Musim 2021-2022 jadi pukulan telak. PSG menundukkan Real Madrid di leg pertama, bahkan unggul agregat 2-0 di leg kedua. Semua tampak aman hingga 17 menit neraka datang. Karim Benzema mencetak hat-trick, membalikan keadaan, menyingkirkan PSG. Di laga yang sama, Messi gagal mengeksekusi penalti, sebuah detail yang melekat di ingatan banyak orang sebagai simbol apesnya perjalanan itu. Musim berikutnya 2022-2023, luka lama kembali terbuka. Kali ini Bayern Munich yang mengirim mereka pulang lebih cepat dengan skor agregat 3-0. Pergantian pelatih tak mengubah apapun, masalah mendasar tetap sama, tim penuh bintang tapi rapuh secara struktur. Kegagalan beruntun itu membuat Messi jadi sasaran kritik. Media Prancis yang terkenal pedas tak segan menyorotnya. Publik kecewa. PSG yang berharap menemukan jimat sakti di diri Messi justru mendapati bahwa sihir itu tak lagi cukup menyelamatkan mereka di momen krusial. Di tengah kekecewaan di klub, Messi menemukan oase bersama tim nasional. Piala Dunia 2022 di Qatar jadi puncak obsesinya, misi terakhir yang harus ia selesaikan. Di sana, ia tampil gemilang. Argentina akhirnya juara dunia dan Messi meraih trofi yang selama ini melarikan diri darinya. Ironisnya, kejayaan itu justru makin meretakkan hubungannya dengan PSG. Klub lain merayakan para juara dunia Argentina mereka. Ada arak-arakan, medali dipamerkan, replika trofi ditunjukkan di stadion. Di Paris, hampir tak ada. Messi mengeluh, saya satu-satunya juara dunia Argentina yang tidak dirayakan klubnya. Mengapa? Karena final Piala Dunia itu mempertemukan Argentina dan Perancis. Messi menang, Mbappe kalah meski mencetak hat-trick. Kemenangan Messi adalah luka nasional bagi Perancis dan PSG. Klub kebanggaan negeri itu terjebak di tengah. Perayaan Messi berarti membuka kembali luka para supporter. Konflik tak terucap ini makin membuat jarak. Messi mungkin merasa tak dihargai, sementara PSG melihatnya sebagai simbol kekalahan negara.
Dari sini, hubungan yang tadinya dingin berubah jadi benar-benar retak. Musim 2022-2023 menjadi bab terakhir yang getir. Sebuah kunjungan pribadi Messi ke Arab Saudi tanpa izin klub meledak jadi kontroversi besar. PSG menjatuhkan skorsing. Supporter pun melampiaskan amarahnya dengan siulan setiap kali namanya disebut. Laga terakhir Messi di Parc des Princes berlangsung hambar. Melawan Clermont, PSG kalah 2-3. Tak ada perayaan, tak ada penghormatan. Sebagian fans justru mencemoohnya. Sementara fokus lebih banyak tertuju pada Sergio Ramos yang juga berpamitan. Kontras sekali dengan 2 tahun sebelumnya di Barcelona, ketika perpisahannya penuh air mata dan penghormatan. Perjalanan yang dimulai dengan euforia besar di bandara berakhir dengan sunyi, pahit di stadion. Dari sambutan bak pahlawan, berakhir dalam epilog tanpa sorotan. Kisah ini menjadi pengingat, uang bisa membeli nama besar, tapi tidak bisa membeli harmoni. Messi datang dengan janji epik, namun pergi dengan bisikan pahit. Dan warisannya di Paris akan selalu digantungkan dalam pertanyaan sederhana. Siapa yang sebenarnya gagal? Messi atau PSG? Lionel Messi has shaken hands with paradise. The little boy from Rosario Santa Fe has just pitched up in heaven. He climbs into a galaxy of his own. He has his crowning moment. Dalam dinginnya malam di Lusail, Qatar, di hadapan 88.966 pasang mata yang menahan napas, waktu seolah berhenti. Miliaran orang di seluruh dunia ikut larut dalam detik yang menegangkan itu. Di tengah lapangan, Lionel Messi berdiri tenang, memikul seluruh beban sejarah bangsanya. Pandangannya teduh, namun penuh harap saat Gonzalo Montiel melangkah maju. Kakinya tampak bergetar. Ini bukan sekedar penalti. Ini adalah satu tendangan yang bisa mengakhiri saga 16 tahun pencarian atau menjerumuskan kembali ke jurang kekecewaan tak berujung. Ini adalah cerita tentang seorang bocah yang berani bermimpi besar, lalu menempuh perjalanan penuh duri hingga akhirnya meraih trofi yang paling enggan mendekat padanya. Awal kisah ini dimulai di Jerman, Piala Dunia 2006. Messi datang sebagai remaja 18 tahun yang disebut bocah ajaib. Ia bukan pahlawan utama, melainkan kartu truf yang disimpan rapat oleh sang pelatih, Jose Pekerman. Di tim Argentina yang bertabur bintang, Messi hanyalah janji masa depan. Namun janji itu sempat menyala terang. Pada debutnya melawan Serbia dan Montenegro, Messi turun dari bangku cadangan menit ke-74. Tak butuh waktu lama, ia memberi umpan terobosan manis untuk Hernan Crespo, lalu mencetak golnya sendiri. Sejarah mencatat, ia menjadi pemain termuda Argentina yang pernah mencetak gol di Piala Dunia. Sebuah kilatan kejeniusan, seakan bocah kurus ini memang ditakdirkan untuk panggung besar. Tapi takdir punya selera humor sendiri. Di perempat final melawan Jerman, ketika laga menemui jalan buntu di skor 1-1, publik menanti Messi turun sebagai penyelamat. Namun Pekerman memilih jalan lain. Ia tak menurunkan Messi, melainkan memasukkan Julio Cruz untuk melawan bek-bek jangkung Jerman. Keputusan itu menjadi luka pertama dalam kisah Messi bersama timnas. Bukan karena kegagalannya sendiri, melainkan karena keengganan orang lain percaya sepenuhnya pada keajaiban. Argentina pun kalah lewat adu penalti. Sejak saat itu lahirlah babak baru, sebuah perseteruan panjang dengan Jerman. Sebuah kutukan yang akan menghantui Messi di panggung Piala Dunia selama lebih dari 1 dekade berikutnya. 4 tahun berlalu, panggung berpindah ke Afrika Selatan. Kali ini, Messi tak lagi sekedar bocah ajaib. Ia datang dengan beban harapan yang membumbung. Di bawah asuhan idolanya sendiri, Diego Armando Maradona. Sosok yang dulu menginspirasi, kini berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih, memegang kendali penuh atas nasib sang penerus. Messi dipercaya sebagai motor serangan.
Namun, peran yang ia mainkan berbeda dari di Barcelona. Maradona menurunkannya lebih ke belakang, menjadikannya playmaker yang mengatur irama permainan. Argentina memang melaju mulus di fase grup, menang di semua laga. Messi tampak cemerlang dalam mengalirkan bola, memberi umpan-umpan manis, tapi ada satu hal yang hilang, gol. Sepanjang turnamen, ia tak sekalipun mencatatkan namanya di papan skor. Kekosongan itu pelan-pelan menjadi simbol bahwa Messi belum sepenuhnya mampu mengemban peran Messi Argentina yang ditunggu bangsanya. Dan sekali lagi, sejarah mempertemukannya dengan musuh bebuyutan, Jerman. Perempat final menjadi panggung ujian. Harapan besar itu runtuh dalam sekejap. Argentina dibantai 4-0 bukan sekedar kalah, tapi dihancurkan secara telak. Setelah laga, Maradona berbicara lirih tentang momen yang sulit dilupakannya. Suara Messi yang menangis di ruang ganti. Itu bukan tangisan biasa, melainkan air mata seorang jenius yang merasa lumpuh, terjebak dalam ekspektasi sebuah bangsa tanpa mampu mengubah nasib timnya. Maradona, meski patah hati, melihat kekalahan itu sebagai ujian. Ia percaya Piala Dunia 2014 akan menjadi panggung balas dendam yang luar biasa bagi Messi. Dan memang, ramalan itu tak salah. Ramalan Maradona akhirnya menemukan bentuknya di Brasil. Messi tampil sebagai seorang pemimpin sejati, membawa Argentina melangkah hingga ke final. Sepanjang turnamen ia jadi nyawa tim, 4 gol di fase grup, umpan-umpan krusial di fase gugur, dan ketenangan yang menular ke rekan-rekannya. Semua terasa seperti takdir yang telah ditulis. Namun, takdir punya cara yang kejam. Di final, di stadion legendaris Maracana, Argentina kembali bertemu musuh lama, Jerman. Pertandingan berjalan tegang, penuh peluang yang datang silih berganti. Messi sempat punya kesempatan emas. Gonzalo Higuain juga mendapat peluang terbuka. Sayang, semua terbuang begitu saja. Dan ketika semua orang bersiap menuju adu penalti, Mario Götze datang sebagai mimpi buruk. Golnya di menit ke-113 menghancurkan harapan jutaan orang, mengubah malam yang seharusnya jadi pesta menjadi duka. Adegan paling ikonik justru terjadi setelah peluit akhir. Messi, wajahnya datar tanpa ekspresi, naik ke podium untuk menerima Golden Ball, penghargaan pemain terbaik turnamen. Trofi individu yang seharusnya jadi kebanggaan justru terasa hambar di tangannya, seolah dunia tengah mengingatkan, ia jenius, tapi ia tetap gagal membawa pulang yang paling berharga. Di momen itu Messi menjadi gambaran tragedi klasik. Sang pahlawan telah mengeluarkan segalanya, tapi tetap pulang dengan tangan kosong. Setelah 3 final besar yang selalu berakhir pilu, termasuk 2 kekalahan beruntun di Copa America, Messi tiba di Rusia dengan pundak yang semakin berat. Kritik datang bertubi-tubi. Media dan publik menuduhnya kurang total untuk Argentina, seakan semua penderitaan belum cukup membuktikan betapa ia sebenarnya rela hancur demi timnya. Begitu beratnya tekanan, sampai ia sempat memilih mundur sebentar dari timnas. Sebuah keputusan emosional yang menyingkap, bahkan sang jenius pun punya batas untuk menanggung luka. Di lapangan, perjalanan Argentina kacau. Laga pembuka melawan Islandia jadi simbol pahitnya turnamen ini. Messi gagal mengeksekusi penalti. Wajahnya langsung tertunduk, seakan seluruh dunia menambah beban di punggungnya. Yang lebih menyayat, ibunya, Celia, sempat mengungkap di sebuah wawancara, "Kalian harus melihat bagaimana Messi menderita dan menangis." Kalimat itu menyingkap luka yang tak terlihat kamera, bahwa penderitaan Messi sudah jauh melampaui garis putih lapangan. Puncak dari kegelapan itu tiba di babak 16 besar, melawan Prancis. Pertandingan yang kini dikenang sebagai klasik Kazan berubah jadi panggung peralihan generasi. Messi masih berusaha menghidupkan Argentina, tapi di seberang sana berdiri bocah 19 tahun bernama Kylian Mbappe. Dengan kecepatan dan keberaniannya, ia mencetak 2 gol, membawa Prancis menang 4-3. Dunia pun menyaksikan simbol pergantian tahta. Sang pangeran baru muncul, sementara sang raja lama tampak kehabisan tenaga. Bagi Messi, ini lebih dari sekedar kekalahan. Ini seperti dunia berbisik pelan, waktumu sudah habis. Luka itu kian dalam,
menambah bab lain dalam kisah penderitaan yang seolah tak berkesudahan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kegagalan, Messi akhirnya menemukan secercah cahaya. Kebangkitan itu datang di panggung yang penuh simbol. Maracana, stadion yang dulu menjadi tempat luka terdalamnya di 2014, kini berubah menjadi altar penebusan. Di final Copa America 2021, Argentina berhadapan dengan musuh bebuyutan Brasil. Malam itu, bukan Messi yang mencetak gol kemenangan, melainkan Angel Di Maria lewat sebuah sentuhan indah. Namun tak ada yang meragukan bahwa Messi adalah jiwa dari perjalanan Argentina menuju partai puncak. Bukan bahwa Messi adalah jiwa dari perjalanan Argentina menuju partai puncak. 4 gol, 5 assist, dan kepemimpinan yang membuat timnya lebih solid dari sebelumnya. Ia bermain dengan keseimbangan baru. Tak lagi harus memikul beban sendirian, tapi justru mengangkat rekan-rekannya untuk bersinar. Peluit akhir ditiup. Messi yang biasanya menahan diri, kali ini tak kuasa. Air matanya pecah. Pelukan hangat ia berikan kepada setiap rekan setim. Dari tengah lapangan, ia bahkan melakukan panggilan video dengan keluarganya, membagi kebahagiaan yang begitu lama tertunda. Tangisan itu berbeda, bukan lagi tangisan duka, melainkan tangisan lega. Maracana yang dulu menyaksikan hatinya retak, kini menyaksikan hatinya sembuh. Kemenangan itu seakan membuka jalan bagi babak baru. Argentina melanjutkan momentum dengan menjuarai Finalissima 2022 di Wembley, mengalahkan Italia 3-0. Trofi ini mungkin tak sebesar Piala Dunia, tapi terasa penting sebagai tanda bahwa Argentina benar-benar kembali. Messi tampil mempesona malam itu, seperti seorang seniman yang akhirnya bisa melukis dengan bebas. Timnas kini bukan lagi sumber luka, melainkan rumah yang memberi kebahagiaan. Fajar sudah terbit, dan semua orang tahu cahaya itu hanya pertanda satu hal. Messi sedang bersiap menuju puncak terakhir yang belum pernah ia taklukkan. Semua jalan, semua luka, dan semua air mata akhirnya bermuara di Lusail. Malam itu, panggung final terasa seperti takdir yang sudah lama ditulis. Argentina berhadapan dengan Perancis, tim yang 4 tahun sebelumnya meruntuhkan mimpi, sekaligus rumah bagi pangeran baru sepak bola Kylian Mbappe. Inilah duel antara generasi, antara raja lama yang mencari mahkota terakhirnya dan pewaris muda yang siap mengambil tahta. Argentina memulai dengan gemilang. Messi membuka skor lewat titik putih, lalu Angel Di Maria menambah keunggulan. Stadion bergemuruh, seakan kemenangan sudah ada di depan mata. Tapi sepak bola, seperti selalu, penuh drama. Mbappe muncul dengan 2 gol cepat, menghidupkan kembali Perancis. Laga yang awalnya milik Argentina, tiba-tiba berubah menjadi thriller penuh ketegangan. Di perpanjangan waktu, Messi kembali membawa Argentina unggul. Golnya membuat jutaan orang menahan napas, merasa inilah momen penentu. Namun, takdir belum selesai bermain. Mbappe mencetak hat-trick lewat penalti, memaksa duel berlanjut ke adu tos-tosan. Adu penalti itu adalah cermin dari seluruh perjalanan Messi. Tak ada yang diberikan dengan mudah, semua harus diperjuangkan sampai akhir. Dan ketika Kingsley Coman serta Aurelien Tchouameni gagal, Argentina akhirnya mengunci kemenangan 4-2. Lusail pun meledak. Messi dengan senyum yang penuh lega mengangkat trofi emas yang selama ini menjauh darinya. Adegan itu bukan sekedar perayaan, itu adalah puncak dari sebuah saga, penyempurna takdir yang ditunggu satu bangsa. Ia telah menaklukkan luka, mengalahkan bayangan-bayangan lama, dan berdiri sejajar atau bahkan di atas legenda yang selama ini menaungi namanya, Diego Maradona. It's officially official. Signed today, Lionel Messi, Inter Miami. He's in Major League Soccer. The city is paralyzed. Everyone is talking about Messi. There's pink jerseys all around. It's the biggest athletic signing in any sport in U.S. history for me. This will forever change the sport of soccer in North America. I
to introduce to you your number 10, Inter Miami number 10, America's number 10, the best number 10 in the world, Lionel Andres Messi. Messi again, Lionel Messi. Messi with the steal. Messi carried away. Lionel Messi is in. Oh. Messi, brilliant! My word, what a goal! It's just typical Lionel Messi. Even here, even now, he is beyond compare. Langkah kaki Lionel Messi selalu menghadirkan melodi di atas rumput hijau. Selama lebih dari 2 dekade, nada itu bergema di Camp Nou lalu berlanjut ke Paris, sebuah simfoni yang dikenal, dipuja, dan dikenang dunia. Namun, ketika bisik-bisik soal babak akhir karirnya mulai terdengar, banyak yang membayangkan akhir yang sunyi, sebuah perpisahan anggun, mungkin kembali ke Barcelona, mungkin juga sekedar pengumuman pensiun. Tapi, Messi memilih jalan lain. Alih-alih menutup tirai dengan tenang, ia justru melangkah ke panggung yang sama sekali baru. Di mata sebagian orang, pilihannya untuk bergabung dengan Inter Miami tampak seperti epilog sederhana. Nyatanya, keputusan itu justru menjadi raungan keras yang mengguncang landscape olahraga, bukan hanya di Amerika Utara, tapi di seluruh dunia. Kedatangan Messi bukanlah sekedar transfer pemain. Ia adalah peristiwa budaya sekaligus ekonomi, transformasi instan yang bisa diukur dari detik pertama berita itu pecah. Dalam hitungan jam, pencarian Inter Miami di Google melonjak lebih dari 1.200%. Akun Instagram klub yang tadinya hanya punya sekitar 1 juta pengikut meledak hingga 17 juta. Bukti nyata bahwa magnet Messi melampaui batas penggemar sepak bola. Ia memikat khalayak luas lintas usia, lintas benua. Bagi Inter Miami dan Major League Soccer atau MLS, langkah ini jelas sebuah taruhan. Mereka menggelontorkan investasi besar, memberi Messi kelonggaran yang membuatnya menolak tawaran fantastis dari Arab Saudi. Sebuah resiko, iya, tapi juga resiko yang diperhitungkan. Dan hasilnya terbukti instan. MLS tak hanya membeli seorang pemain, mereka mengakuisisi sebuah tontonan global, mesin konten yang tak pernah berhenti, sekaligus ikon pemasaran digital. Kehadirannya menciptakan gelombang sensasi tanpa tanding, mengubah citra liga dan meletakkannya di panggung utama dunia. Di Barcelona dan Paris Saint-Germain, Messi adalah pusat semesta. Semua serangan bermula darinya, menuntut gerakan tanpa henti, sprint tajam, dan tekanan tinggi. Namun di Amerika, perannya berubah. Bukannya kehilangan sentuhan karena usia, Messi justru menyempurnakan gaya mainnya menjadi lebih jernih, lebih efisien, sebuah kelas master dalam membaca permainan. Sekilas ia memang tampak banyak berjalan di lapangan. Tapi bagi mata awam, itu bisa disalahartikan sebagai tanda menurunnya energi. Padahal setiap langkah santainya adalah kalkulasi. Di balik tatapan kosong yang seolah tanpa beban, Messi sedang memindai, menghitung, mencari celah. Ia tak lagi menjadi motor yang berlari tanpa henti, melainkan kreatif 10 yang berdiri di setengah ruang kanan, mendikte tempo dan mengarahkan alur seperti seorang dirijen orkestra. Inilah seni yang disebut La Pausa, momen ketika Messi berhenti sejenak dengan bola di kakinya. Ia menunggu lawan terpancing maju, meninggalkan posisinya, lalu dengan sekali sentuhan membuka ruang yang sebelumnya terkunci. Gerakan sederhana, tapi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang benar-benar hidup di dalam permainan. Pelatih Javier Mascherano paham betul, sistem Inter Miami dibangun agar Messi bisa bermain dengan tanggung jawab, bertahan seminimal mungkin. Tenaganya disimpan untuk momen-momen krusial ketika satu umpan atau satu tembakan bisa mengubah segalanya. Jenius Messi kini bukan lagi soal fisik, melainkan kecerdasan spesial yang melampaui logika. Namun, orkestra ini punya konsekuensinya. Beberapa pemain muda merasa kehilangan jam terbang, frustasi dengan peran yang berubah-ubah demi menyesuaikan harmoni Messi. Kehadiran seorang superstar memang selalu membawa harga. Tak hanya mengubah taktik di lapangan,
tapi juga dinamika di ruang ganti. Ketika Messi tiba di Miami, ia tak datang sendirian. Ia membawa potongan sejarah, serpihan emas dari era Barcelona yang melegenda. Sergio Busquets, Jordi Alba, lalu Luis Suarez menyusul jejaknya. Tiba-tiba, Inter Miami bukan hanya sebuah klub baru, tapi juga ruang reuni bagi 4 sahabat lama yang pernah menaklukkan dunia. Di mata publik, kisah ini terasa seperti dongeng nostalgia. Namun di balik romantisme itu, tersimpan strategi yang brilian. Inter Miami tidak sekedar mengoleksi pemain veteran. Mereka mendapatkan sebuah unit siap pakai dengan chemistry yang sudah terbangun bertahun-tahun. Tak perlu adaptasi panjang, karena naluri mereka sudah saling terikat. Saat Messi dan Alba kembali bekerja sama di sayap kiri, seolah waktu tak pernah berjalan, seperti dua sahabat yang sudah berlatih setiap hari selama 15 tahun terakhir. Alba sendiri mengaku kesempatan kembali bermain bersama Messi dan Busquets adalah insentif terbesar yang membuatnya pindah ke Florida. Daya tarik itu bahkan melebar keluar lingkaran lama mereka. Inter Miami disebut-sebut juga mengincar mantan rekan Barcelona lainnya seperti Marc Bartra. Strategi ini menciptakan preseden baru di MLS. Klub tak lagi hanya menawarkan kontrak atau gaji, tapi juga lingkungan yang akrab. Tempat bagi para bintang veteran menutup karir mereka dengan keluarga sepak bola lama. Hasilnya, MLS semakin terlihat bukan sekedar liga pensiun, melainkan rumah yang nyaman sekaligus kompetitif bagi nama-nama besar dunia. Summer sale is... Pengaruh Messi di Inter Miami tak berhenti pada strategi atau rekrutmen. Ia juga hadir sebagai cahaya pemandu, mentor tanpa gelar resmi, yang kehadirannya saja sudah cukup untuk menaikkan standar seluruh tim. Para pemain muda merasakannya lebih dulu. Leo Afonso, talenta muda Inter Miami, pernah bercerita bagaimana ia sempat membeku selama 10 detik ketika pertama kali menerima operan dari Messi di sesi latihan. Tapi rasa kagum itu cepat berubah menjadi tantangan. Messi bukan tipe mentor yang sibuk memberi instruksi verbal. Ia mendidik lewat teladan. Cara ia berlatih, cara ia menjaga konsistensi, dan bahkan caranya menyikapi pertandingan menciptakan atmosfer yang menuntut keunggulan. Para pemain muda pun terdorong untuk menghapus kecerobohan, menyesuaikan diri dengan level yang Messi tetapkan. Pengaruh itu bahkan menjangkau struktur klub. Guillermo Hoyos, sosok yang sudah lama menjadi mentor Messi, kini memegang peran penting dalam keputusan olahraga tim utama. Bukti bahwa kehadiran Messi tidak hanya mengubah ruang ganti, tapi juga mengalir ke ruang rapat. Di luar Miami, Messi juga memainkan peran mentor dalam skala global. Melalui kampanye Messi Plus 10 bersama Adidas, ia terhubung langsung dengan talenta muda seperti Kavan Sullivan, menjadikannya wajah pembina generasi berikutnya. Untuk MLS, ini bukan sekedar bonus. Kehadiran Messi sebagai inspirasi hidup, baik bagi rekan setim maupun jutaan anak muda, adalah pondasi tak ternilai untuk membangun masa depan sepak bola Amerika. Kedatangan Messi ke MLS bukan cuma soal sepak bola. Ia memicu gelombang ekonomi raksasa, sebuah tsunami yang mengubah wajah bisnis Inter Miami dan liga secara keseluruhan. Pasar yang sebelumnya sensitif terhadap harga, kini bergerak oleh satu hal, permintaan masif untuk melihat sang legenda. Angka-angka berbicara lantang, valuasi Inter Miami melonjak 72% hanya dalam setahun, menembus 1,03 miliar US dollar pada 2023 dan terus naik ke 1,2 miliar US dollar di 2025. Klub yang dulunya dianggap pendatang baru kini berdiri sejajar dengan raksasa MLS lain. Pendapatan mereka pun berlipat ganda mencapai 118 juta US dollar, ditopang sponsor global yang dulu sulit dijangkau. Efek Messi menjalar ke seluruh liga. Total penonton MLS pada 2024 tembus rekor 11,45 juta dengan rata-rata 23.234 per pertandingan, tertinggi sepanjang sejarah liga.
bahkan tanpa laga tandang Messi, angka itu tetap rekor. Ketika ia bermain, stadion berubah jadi lautan manusia. 72.610 penonton memadati Arrowhead Stadium melawan Sporting Kansas City. Sementara final Leagues Cup di Lambeau Field disaksikan lebih dari 60.000 orang. Namun, dampaknya bukan hanya soal jumlah kepala di tribun. Ada pergeseran perilaku, tapi elastisitasnya turun. Orang rela membayar mahal karena mereka tidak lagi sekedar membeli tiket pertandingan. Mereka membeli pengalaman sekali seumur hidup menonton Messi bermain di depan mata. Gelombang itu juga terlihat di toko merchandise. Jersey Messi jadi yang terlaris di dunia untuk Adidas, mengalahkan penjualan bintang-bintang Real Madrid maupun Manchester United. Semua ini menegaskan efek Messi bukan sekedar hype, melainkan transformasi ekonomi nyata yang mendefinisikan ulang bagaimana sepak bola dipasarkan dan dikonsumsi di Amerika. Kedatangan Messi ke Inter Miami tak bisa dilepaskan dari satu kesepakatan besar, sekaligus saluran konten yang hidup. Kontrak uniknya yang kabarnya memberi Messi bagian dari setiap langganan internasional MLS Season Pass menciptakan simbiosis sempurna. Kesuksesan finansial pribadinya kini selaras dengan pertumbuhan liga, dan hasilnya langsung terasa. CEO Apple Tim Cook bahkan mengakui bahwa kedatangan Messi membuat layanan mereka melampaui ekspektasi. Debut Messi saja sudah menarik lebih dari 100.000 pelanggan baru dalam sehari, sebuah rekor sejak layanan itu diluncurkan. Transformasi itu juga melahirkan inovasi. Salah satunya siaran player spotlight Messi di TikTok, kamera khusus yang hanya mengikuti gerakannya sepanjang pertandingan. Eksperimen ini mencatat 6,4 juta penonton langsung, menjadikannya siaran olahraga terbesar di platform tersebut di Amerika Serikat. MLS dan Apple seakan berkata lantang, sepak bola bukan hanya soal 90 menit, tapi tentang cara baru menikmati idola. Namun, pekerjaan rumah masih menanti. Studi menunjukkan ada 5,8 juta penggemar MLS dan Messi yang belum berlangganan Season Pass pada 2024. Inilah kelompok peluang emas yang harus terus dikejar. Fondasinya sudah diletakkan. Messi sebagai wajah digital, Apple sebagai pintu global. Tantangannya tinggal satu, bagaimana mengubah rasa penasaran menjadi komitmen berbayar. Rasa penasaran menjadi komitmen berbayar. Usia boleh bertambah, tapi statistik Messi tetap bicara lantang. Di MLS, ia bukan sekedar hadir, ia mendominasi, mencetak sejarah baru yang akan sulit ditandingi. Di bawah kepemimpinannya, Inter Miami meraih 2 gelar penting, Leagues Cup 2023, trofi pertama dalam sejarah klub, dan Supporter Shield 2024. Messi menjadi katalis di balik semua pencapaian itu, penggerak utama yang mengubah ambisi menjadi kenyataan. Di 4 laga liga berturut-turut, pemegang rekor assist terbanyak dalam satu pertandingan, prestasi yang belum pernah dicapai siapapun di liga. Dengan 25 gol dan 11 assist dalam 32 laga musim 2025, Messi membuktikan dirinya lebih dari sekedar ikon. Ia masih mesin produktif, fondasi yang menopang seluruh sensasi di luar lapangan. Karena tanpa keajaiban di lapangan, efek Messi bisa cepat redup. Statistiknya adalah bukti bahwa pesona ini bukan sekedar tontonan, melainkan substansi yang nyata. Dampak Messi di Amerika jauh melampaui garis putih lapangan. Ia bukan hanya simbol Inter Miami atau MLS, melainkan wajah baru sepak bola di Amerika Serikat. Pengakuan demi pengakuan datang, dinobatkan sebagai atlet terbaik 2023 oleh Time, lalu menerima Presidential Medal of Freedom dari Presiden Joe Biden pada 2025. Dua penghargaan yang menegaskan Messi bukan sekedar atlet, ia adalah ikon budaya. Popularitasnya bahkan menyalip nama-nama legendaris Amerika sendiri. Sebuah survei menempatkannya sebagai atlet profesional favorit masyarakat AS, melampaui LeBron James hingga Michael Jordan, prestasi yang belum pernah dicapai pemain sepak bola manapun.
Messi berhasil menembus benteng olahraga tradisional Amerika dan berdiri sejajar di puncak. Kehadirannya juga merembes ke ruang-ruang iklan dan layar kaca. Dalam kampanye pasca Super Bowl untuk Apple TV, kalimat sederhana namun tajam muncul, "When football ends, football begins." Sebuah simbol bahwa Messi telah membantu mengubah bangsa budaya populer Amerika. Dan semuanya hadir di momen yang tepat. Amerika tengah bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 dan Messi menjadi cap persetujuan terakhir yang melegitimasi MLS di panggung global. Bisikan tenang soal kepindahannya dulu kini telah berubah menjadi raungan revolusi, membuka era emas baru bagi sepak bola Amerika Utara. Messi datang bukan untuk berpamitan, ia datang untuk menulis bab baru, bab yang tak pernah kalah abadi dari kisah sebelumnya. Jika di Eropa, ia adalah maestro yang menciptakan simfoni, maka di Amerika, ia adalah duta besar yang menyalakan obor. Dan dari Miami, cahayanya kini memancar ke seluruh dunia. banyak meeting.